Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sangat berbahagia sekali jikalau pada pagi hari ini saya bisa tetap menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Nah saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami sekali lagi boleh datang kepada Engkau, bersyukur untuk hari yang baru, untuk tubuh yang sehat. Bahkan Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, memberikan hikmat tuntunan pencerahan kepada kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu hari ini memberkati kami, menguatkan kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita kembali melanjutkan pembacaan kita. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membaca dan merenungkan Mazmur 27 ayat 1-6. Hari ini saya ingin mengajak kita melanjutkan Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Mazmur 27 ayat 7 sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk merenungkan satu tema, ya nantikanlah Tuhan. Ya nantikanlah Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita sudah merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kita melihat di sana, saudara, di dalam kesesakannya, Daud tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam kesesakannya, dia masih tetap rindu untuk dekat dengan Tuhan. Dalam kesesakannya, dia merindukan tetap bisa menikmati akan kemurahan dan anugerah Tuhan. Karena dia yakin Tuhan yang menjaga, melindungi, dan juga mengangkat dia dari segala penderitaan dan kesesakan hidupnya. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14 dengan satu tema, ya nantikanlah Tuhan. Saudara, mungkin kita akan bertanya pada hari-hari ini, saudara, kapan kira-kira pandemik virus corona ini akan berakhir dan pergi dari lingkungan, dari sekitar kita? Pertanyaan itu, saudara, terus kita pertanyakan kepada para ahli, kepada orang-orang di sekitar kita. Kapan virus corona ini akan pergi dan berakhir? Saudara dikasih oleh Tuhan untuk menantikan kapan dan tahu kapan virus corona ini akan pergi dari sekitar kita, rasanya sulit untuk dijawab. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, pada masa ini saudara, kita harus terus belajar untuk tetap dekat dengan Tuhan. Hari ini kita harus tetap belajar untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Seperti Daud, saudara, di dalam kesesakannya, di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14, dia mengungkapkan isi hatinya, dia mengungkapkan perasaannya dengan sebuah doa, saudara. Dikatakan di dalam ayat yang ke-7, dengarkanlah Tuhan seruanku, kasihanilah aku, hatiku mengikuti firman-Mu. Kalau firman Tuhan katakan kepada Daud, carilah aku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Saudara, Daud tetap mencari Tuhan.
Daud tetap berusaha untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam kesesakan, Daud tetap berseru dan berdoa kepada Tuhan. Bahkan Daud berkata, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak aku. Janganlah meninggalkan aku. Saudara, jeritan-jeritan hati dari seorang Daud diungkapkan di dalam doa, di dalam ayat-ayat ini. Bahkan Daud mengumpamakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, sekalipun ayahku dan ibuku membiarkan aku, tetapi Daud tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyambut dia, bahwa Allah akan memelihara dia. Sebuah keyakinan iman yang sangat luar biasa, saudara. Di dalam kesesakan dia berseru kepada Tuhan. Di dalam kesesakan dia tetap yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan dia. Saudara dikasih oleh Tuhan, bahkan di dalam ayat yang ke-13, saudara bisa lihat di sana betapa besar keyakinan dan iman daripada Daud kepada Allah. Bagaimana Daud berkata, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Sebuah keyakinan yang sangat luar biasa. Di tengah kesesakan yang dia alami, di tengah-tengah himpitan hidup yang dia alami, dia tetap percaya kepada Allah. Dia tetap percaya akan melihat sekali lagi kebaikan-kebaikan Allah di negeri orang-orang yang hidup. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak mudah untuk memiliki iman seperti ini. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Saudara dan saya pun bisa meniru, bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Daud. Hari ini mungkin saudara mengalami kesesakan. Hari ini mungkin saudara mengalami penderitaan, kesedihan, duka cita karena kehilangan orang-orang yang saudara cintai. Hari ini mungkin bisnis saudara kacau. Hari ini mungkin keluarga saudara kacau. Hari ini mungkin saudara, banyak teman-teman saudara yang dulunya dekat dengan saudara meninggalkan saudara. Hari ini mungkin kita sebagai hamba-hamba Tuhan melihat jemaat morat-marit. Jemaat tidak lagi mau dekat dengan Tuhan. Jemaat meremehkan akan kehadiran Tuhan. Di dalam kesesakan seperti itu, saudara, kita harus tetap belajar seperti Daud. Bahwa kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Kita harus percaya, yakin bahwa kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan sekali lagi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya pernah berkata di dalam tayangan video singkat seperti ini juga, bahwa ketika Tuhan mengizinkan segala peristiwa menimpa hidup kita, Tuhan bukan saja punya maksud yang baik kepada kita, tetapi Dia punya alasan sendiri yang Dia tahu sendiri kenapa Dia harus mengizinkan peristiwa itu menimpa kehidupan kita. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, ketika peristiwa itu Tuhan izinkan menimpa kehidupan saudara, kehidupan kita, kehidupan saya, baik peristiwa itu menyedihkan, membuat kita berduka cita, saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan saudara sebagai yatim piatu. Tuhan tidak pernah membiarkan kita menghadapi semuanya itu sendiri. Tuhan selalu berserta dan menyertai kita. Daud berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, membiarkan aku, seolah-olah dia tidak peduli dengan aku, tetapi Allah selalu peduli dan memelihara kehidupannya. Saudara, maka di dalam ayat 14 bagian ini ditutup, ya, nantikanlah Tuhan. Kuatkan, teguhkan hatimu, ya, nantikanlah Tuhan. Saudara, kita mungkin hari-hari ini terus bertanya, kapan virus corona ini akan pergi dan meninggalkan kita? Kapan virus ini akan pergi dari kita? Tetapi saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan, nantikanlah Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini terus menguatkan kita. Di dalam setiap kesesakan hidup kita, dalam setiap pergumulan hidup kita, mari kita belajar seperti Daud. Dia tetap datang kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap bergantung penuh kepada Tuhan. Dan di dalam kesesakannya itu, dia tetap yakin, saudara, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Bahkan di dalam penantiannya itu, dia tetap berkata, satu saat nanti
aku akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupanku. Saudara, biarlah firman Tuhan ini terus menguatkan kita. Nantikanlah Tuhan, nantikanlah Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur melalui Mazmur 27 ayat 1-14 yang beberapa waktu yang lalu kami sudah pelajari dan hari ini kami pelajari dari ayat 7-14 ini. Kami boleh belajar untuk kami tetap percaya kepada Engkau. Kami tetap bergantung penuh kepada Tuhan. Kami tetap gandol sama Gusti. Karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya Engkau menguatkan, meneguhkan iman kami. Kami memiliki iman seperti Daud yang tetap percaya akan tetap melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kami juga tetap yakin, percaya, kuat untuk menantikan Tuhan menjawab setiap doa kami. Tuhan Yesus berkati saudara-saudara kami yang mungkin saat ini terpapar virus corona, yang terbaring di rumah sakit, yang terbaring di rumah, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, menguatkan mereka. Hari ini, jikalau ada saudara-saudara kami yang bisnisnya, usahanya hancur, yang usahanya morat-marit, keluarganya kacau balau, Tuhan kami berdoa, tolonglah mereka ya Tuhan. Engkau akan menguatkan dan meneguhkan iman mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami bersyukur dan kami memohon sekali lagi, kuatkanlah kami untuk menantikan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Menantikan Engkau untuk kami melihat akan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beraktivitas. Tetap semangat untuk kita terus menjalani hari-hari kita ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.